Halo Sobat Metrik, kata siapa soal simak UI itu ribet? Di video kali ini kita bakal tahu betapa mudahnya soal simak UI. Yuk langsung tonton videonya. Oke, kita ke nomor 1 ya. Jadi kita akan mengerjakan soal simak. Materinya berkaitan tentang barisan. Jadi kalau ada soal tentang barisan, ada yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian catat adalah kalau untuk barisan geometri, jika diketahui 3 suku dari barisan geometri, berarti kalian harus ingat bahwa U2 dibagi U1 akan sama dengan U3 dibagi U2, atau bisa juga pakai yang ini, U1 dikali U3 itu sama dengan U2 kuadrat. Kalau untuk aritmatika, karena dia pakainya beda atau selisih ya, berarti U2 dikurang U1 akan sama dengan U3 dikurang U2, atau bisa disederhanakan menjadi U1 ditambah U3 sama dengan 2U2. Oke, ini yang perlu kalian catat. Nah, soal simak itu terkesan dengan soal yang cukup rumit karena kita harus menggabungkan beberapa konsep ya, tapi nggak serumit itu sih. Yang penting gini, tips dari kakak, yang penting kalian harus jabarin dulu apa yang diketahui. Jadi nanti yang diketahui, contoh ini ada diketahui deret geometri, ini geometri tak hingga ya, ini geometri tak hingga. Terus sama di sini diketahui A-7B membentuk garisan geometri baru. Nah, coba jabarin aja keduanya. Nanti kita lihat mana yang lebih mudah diselesaikan, itu yang kita selesaikan dulu. Oke. Misal gini. Ini deret geometri tak hingga ya. Yang harus kalian ingat bahwa rumus deret tak hingga, S tak hingga itu akan sama dengan rumusnya air ya, berarti A per 1 min R. Nah, di sini A-nya 1 ya, ini A-nya nih. Ini A-nya. Terus R-nya adalah kelipatannya ini, jadi ke sini kan dikali, karena ini tandanya min, oh berarti dikali negatif. Negatif A plus 3. Berarti R-nya itu negatif A plus 3. Oke. Nah, terus karena rumusnya air, A-nya tadi 1 per 1 dikurang R. R-nya kan min, oh berarti kalau dikurang min jadi plus. Ini A plus 3 akan sama dengan hasilnya ini 2A plus 9. Atau bisa disederhanakan jadi 1 per A plus 4 sama dengan 2A plus 9. Ini penjabaran dari deret tak hingganya. Terus yang kedua, di sini diketahui A negatif 7 dan B membentuk barisan geometri baru. Nah, yang perlu diingat ini tadi yang kakak bilang tadi, bahwa U1 dikali U3 itu sama dengan U2 kuadrat. Nah, U1-nya kan A, dikali U3-nya B, oh berarti kita dapat AB akan sama dengan U2-nya dikuadratin, berarti negatif 7 dikuadratin jadi 49. Nah, ini yang kita dapat. Nah, berarti kita punya 2 clue untuk mengerjakan ini. Nah, sekarang kita lihat di sini ada AB sama dengan 49, di sini ada 1 per A plus 4 sama dengan 2A plus 9. Nah, ini ada satu variabel, ini ada 2 variabel. Berarti kemungkinan yang kita bisa selesaikan terlebih dahulu adalah yang satu variabel ini. Oke, kita coba jabarkan ya. Berarti ini pindah ke sana jadi pengali ya. Berarti kita dapat 1 sama dengan 2A plus 9 kita kali dengan A plus 4. Nah, oke, kita jabarin ini, kita kali dulu, kita pindah ke sebelah kiri aja ya biar enak. Berarti 2A dikali A jadi 2A kuadrat, 2A kali 4 jadi plus 8A, 9 dikali A berarti plus 9A, terus 9 dikali 4 jadi plus 36, sama dengannya tetap sama dengan 1. Kita sederhanakan lagi, jadi 2A kuadrat plus 17A plus 35 ya, sama dengan 0. Nah, kita faktorin sekarang ya. Berarti ini gini. Kita dapat ini 2A, ini A, 35 itu berarti kemungkinannya kan 7 dikali 7 kali
5 ya. Oke. Nah, sekarang supaya salah satunya kan harus dikali 2 dan supaya hasilnya 17. Nah, kalau yang 7 dikali 2-nya itu kan 14. 14 tambah 5 kan 19. Nggak cocok ya. Berarti coba yang satunya. 2 dikali 5 10 ditambah 7. Oh, benar 17. Berarti yang dikali 5 adalah yang dikali 2 adalah 5-nya. Berarti 5-nya ada di seberangnya 2. Oh, berarti bukan di sini. Berarti 5-nya di sini nih. Nah, kayak gitu caranya. Nah, 7-nya di sini. Oke. Oke, bentar kita hapus dulu. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini kan sama dengan 0. Berarti kita punya dua solusi bahwa A itu sama dengan min 7/2. Dan yang satunya A sama dengan min negatif 5 maksudnya. Sedangkan tadi ada syaratnya nih, A-nya itu antara negatif 4 sampai negatif 2. Berarti yang ini nggak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah negatif 7/2. Kita udah ketemu A-nya, kita substitusi ke sini. Oke, berarti B itu sama dengan 49 dibagi A ya, atau sama dengan 49 dibagi negatif 7/2, artinya dikali dengan negatif 2/7. Karena pembagian berarti diubah jadi perkalian, tapi pecahannya di balik ya. Oke, 7 sama 7 ini kita coret, ini jadi 7, berarti ini negatif 14. Berarti kita dapat B-nya negatif 14. Kemudian yang ditanya apa? Oh, yang ditanya adalah nilai dari 2A plus 7. Berarti 2A plus 7 lagi, plus B maksudnya. 2A plus 7 lagi. 2A plus B, berarti A-nya kan negatif 7/2. Berarti kalau dikali 2 kan negatif 7. Ditambah B-nya negatif 14. Berarti karena negatif sama negatif dijumlahin berarti sama, jadi totalnya negatif 21. Berarti jawabannya yang E. Oke, semoga mudah dipahami nih ya. Jadi itu tadi tips kakak, kalau ketemu soal simak itu coba jabarin aja dari yang diketahui, kemudian pilih mana yang kira-kira lebih mudah untuk dikerjakan terlebih dahulu. Oke, jadi kita gabungin konsep yang ada. Nah, terus ini juga yang perlu kalian ingat, perlu kalian catat. Ini untuk mempermudah kalian kalau ketemu soal tentang barisan baik aritmatika maupun geometri. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut nomor 2. Di sini hampir sama kayak soal tadi ya. Di sini ada beberapa konsep yang harus kita jabarkan. Pertama di sini ada tentang persamaan kuadrat. Kemudian di sini ada tentang barisan geometri, kemudian yang ketiga ada logaritma. Jadi ada 3 konsep yang harus kita jabarkan. Oke, kita jabarkan satu-satu. Pertama, diketahui bahwa P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Nah, kita harus tahu sifat dari akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Kemudian yang kedua adalah X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Nah, ini konsepnya. Kemudian X1 sama X2 nya di sini diketahui bahwa P dan Q. Berarti kalau kita jabarkan kita dapat P ditambah Q akan sama dengan negatif B per A. B nya negatif 5, berarti negatif dari negatif 5 jadi 5 ya. Per A nya tetap A, berarti ini dapat 5 per A. Kemudian X1 kali X2 berarti P kali Q sama dengan C per A. C nya C, A nya tetap A, berarti ini C per A. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika PQ dan 1/8 PQ membentuk barisan geometri. Ingat tadi sifatnya apa? U1 dikali U3 sama dengan U2 kuadrat. Berarti kita bisa kaliin U1 nya P dikali 1/8 PQ, kan berarti P nya kita coret aja jadi 1/8 Q akan sama dengan suku keduanya Q dikuadratin. Nah, gitu. Nah, terus Q-nya kita pindah ke kanan, berarti dapat 1/8 sama dengan Q pangkat 3. Nah, kan 8 itu 2 pangkat 3, berarti Q-nya itu 1/2. Nih, yang kedua. Terus yang ketiga, tentang logaritma. Nah, di sini basisnya sama ya.
basisnya sama, jadi kalau penjumlahan tinggal nomor rumusnya dikali, berarti kita dapat A log 18 kali P berarti 18P kan sama dengan 1. Nah, kita rubah ke bentuk pangkat aja ya, berarti 18P adalah A pangkat 1 atau A sama dengan 18P. Nah, ini konsep dari sifat yang ketiga, dari pernyataan yang ketiga. Nah, sekarang tinggal kita gabungin. Ini kan udah jelas nih, ketemu Q-nya setengah. Terus tinggal kita ngembangin ini yang pertama sama yang ketiga. Tinggal substitusi ya. Cuman di sini ada dua persamaan, mana yang enak disubstitusi. Nah, kita cari yang paling sedikit variabelnya. Berarti kita ambil yang atas karena di bawah ada C, di atas nggak ada ya. Oke, berarti kita substitusi yang atas ini dulu. P-nya tetap P. Jadi kita jabarin P ditambah Q-nya setengah sama dengan 5 per A-nya 18P. Berarti ini jadi 18P. Nah, bentuknya pecahan nih, susah ngelihatnya. Wah, kita enaknya kali 18P semua aja ya, biar nggak ada pecahannya. Berarti ini jadi 18P kuadrat. Ini dikali 18 berarti jadi 9P. Ini kali 18P berarti tinggal 5. Kita pindah ke kiri. 18P kuadrat plus 9P min 5 sama dengan 0. Sekarang kita faktorin ya. Tapi kalau di sini 18 agak susah. Oke, kita kaliin ke belakang dulu aja biar enak. Berarti ini P kuadrat plus 9P dikurang 5 kali 18 kan 90. Tinggal ditebak berapa kali berapa hasilnya dikali 90, tapi kalau dijumlahin 9. Berarti 15 sama 6 ya. Cuman supaya dijumlahin jadinya 9 berarti 15-nya positif, 6-nya negatif. Karena tadi di depannya ada 18 berarti ini per 18, ini juga per 18. Oke, ada 2 nih P-nya. Kita balik lagi ke tadi. Di sini kan ada bentuk logaritma. Nah, syarat logaritma itu basis maupun numerus itu nggak boleh negatif. Berarti yang ini nggak memenuhi. Berarti yang memenuhi tinggal ini. Berarti P-nya sama dengan 6 per 18 atau disederhanakan jadi 1 per 3. Oke, ketemu P-nya nih 1 per 3. Tinggal cari A-nya nih. A sama dengan 18 kali P. P-nya 1 per 3. Berarti 18 kali 1 per 3, 6. Udah ketemu A-nya 6. Cari C-nya, substitusi ke yang ada C-nya. Oh, yang ini ya. Oke. P-nya tadi 1 per 3, Q-nya itu 1 per 2 sama dengan C per A, A-nya 6. Nah, ini 1 per 6, ini C per 6. Coret-coret berarti C-nya sama dengan 1. Berarti terus yang ditanya adalah A plus C. Oh, berarti 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi jawabannya yang E gitu. Oke ya, aman ya. Oke, lanjut lagi. Kita satu soal lagi ke soal nomor 3. Nah, sekarang kita bahas nomor 3 ya. Oke, di sini ada 2 konsep. Yang pertama, diketahui ini merupakan barisan aritmatika. Terus diketahui bahwa A plus B plus C sama dengan 18. Nah, ini udah mentok nih. Nggak bisa dijabarin lagi. Nah, berarti ini kita simpan, kita tinggal ngejabarin konsep dari barisan aritmatika. Nah, ingat kalau ada 3 suku barisan aritmatika, ini U1, ini U2, ini U3, itu berlaku gini. U2 dikurangin U1 itu sama dengan U3 dikurangin U2. Seperti catatan kakak di awal tadi ya. Nah, terus tinggal jabarin. U2 dikurang 1 berarti ini dikurang ini. Berarti kita dapat B kuadrat min AC dikurang A kuadrat, ini jadi plus BC akan sama dengan C kuadrat dikurangin AB dikurang B kuadrat ditambah AC. Oke. Kemudian kita sederhanain ya. Nah, ini kan ada B kuadrat kurang A kuadrat, kita kumpulin. B kuadrat kurang A kuadrat ini plus BC min AC
sama dengan ini C kuadrat min B kuadrat plus AC min AB. Nah, biar enak kita ngeliatnya. Terus kalau ada selisih 2 kuadrat, kita bisa faktorkan menjadi B plus A dikali B min A. Oke. Terus ditambah. Nah, di sini ada BC min AC, sama-sama punya C. Berarti C-nya bisa kita keluarin sehingga di dalamnya itu tinggal B min A. Oke. Yang sebelah kanan caranya sama, berarti ini jadi C plus B ini dikali C min B, terus ditambah ini sama-sama ada A-nya, berarti A-nya keluar, tinggal C min B. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi, di sini ada B min A, ini ada B min A, berarti B min A-nya boleh keluar nih. Sehingga yang di dalam tinggal B plus A sama plus C. Oh, berarti jadi A plus B plus C. Nah, terus ini juga nih ada C min B, ada C min B, berarti C min B-nya keluar. Di dalamnya tinggal C plus B plus A atau sama aja A plus B plus C. Nah, di sini diketahui nih A plus B plus C sama dengan 18, berarti ini sama dengan 18, ini juga sama dengan 18, atau karena sama berarti boleh langsung coret aja. Nah, kita dapat B min A sama dengan C min B. Nah, oke. Nah, kalau kita perhatiin dari keterangan ini, B min A dengan C min B, kalau ini kita anggap 3 suku berurutan, ini U1, U2, U3, berarti sama aja U2, ini sama aja gini. U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 ya. Berarti ABC ini membentuk barisan aritmatika juga. Berarti A, B, C ini aritmatika juga. Oke. Nah, satu lagi gini. Kalau dia barisan aritmatika suku tengah, ini suku tengahnya itu merupakan ratanya. Nah, oke. Nah, dari sini berarti kita bisa langsung tahu B ini adalah rata-ratanya. Rata-ratanya berapa? Kalau jumlahnya 18, berarti rata-ratanya 18 dibagi 3. Berarti kita dapat B-nya sama dengan 18 bagi 3 atau sama dengan 6. Nah, kalau B-nya ini 6, berarti A ditambah C itu sama dengan A ditambah C, berarti itu sama dengan 18 dikurangi 6 atau sama dengan 12. Nah, kita ke soal. Ditanyanya A plus C dibagi B, berarti 12 dibagi 6 atau sama dengan 2. Berarti jawabannya 2. Oke, gampang ya. Nah, semoga kalian paham dengan pembahasan soal kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang dan semakin bisa memberikan pembahasan-pembahasan soal kepada kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.